Tentram dan bahagia. Perkenalkan, saya Rani Elisa Purba, CGP Angkatan 10. Pada saat ini akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Pada koneksi antar materi ini, saya mengawali dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru ini mengajarkan kita tentang suatu pendekatan baru yang berpihak kepada murid. Hal ini berlaku juga ketika kita hendak melakukan pendisiplinan kepada siswa. Sekarang saya ingin mengawali materi budaya positif ini dengan pertanyaan, apa itu disiplin? Ketika kita mendengar kata disiplin, maka sering sekali kita akan menghubungkan disiplin dengan kata peraturan, tata tertib, hukuman, taat, teratur, dan patuh. Namun, apakah benar demikian? Konsep disiplin dengan identitas gagal sering sekali tercipta ketika kita menganggap ketidakdisiplinan terjadi dan memberikan hukuman, atau untuk mengapresiasi kedisiplinan kita berikan penghargaan. Dua pendekatan ini akan menghasilkan disiplin dengan identitas yang gagal. Hal ini terjadi karena hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, bersifat memaksa, sehingga murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan pada penghargaan akan menimbulkan ketidakefektifan untuk menciptakan identitas yang sejati, dan juga bisa merusak hubungan antar siswa, hubungan dengan guru, karena bisa menimbulkan rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, serta merampas hak menghargai dirinya. Dengan demikian, konsep disiplin, hukuman, dan memberi penghargaan akan menghasilkan identitas yang gagal. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol seorang guru. Sering sekali guru merasa bisa mengontrol perilaku murid sehingga ia menjadi orang yang disiplin. Ilusi guru mengontrol murid. Ketika guru bersikap bisa mengontrol murid, hal ini merupakan ilusi karena sesungguhnya tidak menciptakan identitas diri siswa, tetapi menciptakan identitas gagal. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Hal ini menjadi ilusi karena penguatan positif dan yang bermanfaat ini akan membuat siswa ketergantungan. Ketika tidak ada penguatan positif, maka ia berhenti melakukan sikap yang disiplin. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Hal ini disebut sebagai ilusi karena tindakan-tindakan ini mungkin akan menyebabkan adanya perubahan perilaku di permukaan, tetapi tidak membuat identitas siswa itu menjadi seorang yang disiplin, sehingga disebut sebagai identitas yang gagal. Mari kita kembali ke dalam makna disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harusnya ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin positif yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang memerdekakan, disiplin yang muncul dari intrinsik siswa. Jika kita kembali ke dalam makna kata dasar disiplin, maka kita akan ketahui bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, dan disciple yang artinya murid atau pengikut. Dan kedua ini akan membawa kita ke dalam self-disiplin. Maka dari dua kata ini dapat disimpulkan bahwa disiplin
selalu ada di dalam pembelajaran untuk menciptakan self-disiplin. Untuk menciptakan self-disiplin dibutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah motivasi intrinsik yang kuat dari dalam diri siswa. Kemudian siswa perlu memahami alasan mengapa harus melakukannya. Dan yang terakhir untuk mengontrol diri. Maka tujuan kita di dalam pembelajaran maupun dalam pendisiplinan adalah membentuk self-disiplin dalam diri anak, sehingga anak-anak memiliki sikap disiplin diri dan membuat mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Hal inilah yang disebut dengan identitas yang sejati. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan pada self-disiplin itu mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ketika kita melakukan pendisiplinan, maka satu hal yang perlu diingat oleh seorang guru adalah selalu ada alasan di balik semua tindakan yang murid ambil. Sekalipun tindakan yang muncul adalah dalam bentuk sikap yang positif, maka selalu ada alasan di baliknya. Demikian halnya ketika yang muncul adalah sikap negatif, maka yang muncul adalah permukaan, sedangkan ada alasan di balik itu semua. 3 motivasi perilaku manusia yang mungkin mempengaruhi perilakunya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika sikap ini muncul dengan 3 motivasi, tetapi perilaku yang muncul adalah positif, maka sering sekali tidak dianggap masalah. Sedangkan ketika sikap yang muncul adalah sikap yang negatif, maka siswa dianggap tidak disiplin. Menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika tindakan tersebut muncul sebagai tindakan negatif, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita melakukan sikap yang menghukum atau memberikan konsekuensi? Yang mana kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan di dalam ruang kelas? Mari kita bahas satu persatu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan tindakan yang diberikan dan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan untuk sesuatu hal. Hukuman bersifat satu arah hanya dari guru ke siswa. Hukuman pada umumnya berupa fisik, baik psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi dapat terlihat dari ciri yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya sehingga tidak tiba-tiba. Yang kedua sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga bentuk-bentuknya dibuat oleh sekolah. Dan yang terakhir diberikan berdasarkan data yang terukur. Artinya ada perbedaan jika 1 kali melakukan ketidakdisiplinan, 2 kali, 3 kali, dan selanjutnya. Suatu pendekatan yang baru yang dianggap sukses untuk menciptakan identitas disiplin sejati dalam diri siswa dapat dilakukan dengan metode restitusi. Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, sehingga menggali kembali motivasi intrinsik dalam diri siswa. Yang berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah fokus pada solusi. Ketika melakukan tindakan restitusi, maka
Yang menjadi fokus utama adalah solusi pemecahan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Konsep restitusi ini lebih dianggap ideal dibanding konsekuensi, meskipun tindakan konsekuensi dan restitusi sudah dianggap menciptakan identitas sukses disiplin siswa. Yang menjadi perbedaan konsekuensi dan disiplin antara lain: konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek, hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, konsekuensi selalu butuh stimulus atau respon. Yang keempat, murid harus menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di dalam konsekuensi tidak ada refleksi diri murid. Sedangkan dalam restitusi, murid akan dianggap bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya mengontrol dirinya sendiri. Dan yang terakhir, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Untuk mencapai identitas sukses di dalam pembelajaran maupun dalam lingkungan sekolah, perlu dilakukan pertama sekali membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diciptakan di dalam pembelajaran dan disepakati bersama-sama. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Lalu mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Saya mengajukan satu pertanyaan untuk menanamkan konsep keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu diberi pertanyaan mengapa kita harus pakai helm saat naik motor, kemungkinan jawaban yang akan kita berikan yang pertama adalah supaya kita selamat dari kecelakaan, atau yang kedua, kita akan mengatakan supaya tidak ditilang oleh polisi. Ketika kita memberi jawaban dengan sadar kita memakai helm supaya selamat, maka itu merupakan keyakinan kita untuk selamat. Sedangkan ketika kita memakai helm dengan alasan untuk menghindari tilang atau polisi, maka hal tersebut menjadi peraturan. Maka dengan demikian berikut adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu harus lebih nyata, lebih mendarat, tetapi keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedangkan peraturan kelas pada umumnya bisa bersifat mewajibkan, bisa bersifat larangan, atau bisa bersifat perintah, sedangkan keyakinan kelas bersifat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam memutuskan keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini sudah dirumuskan, maka keyakinan kelas bisa dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk peraturan kelas. Berikut adalah contoh kelas yang pernah saya di dalam pembelajaran. Saya membuat 3 keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah respect, readiness, dan responsibility. Dari ketiga keyakinan kelas ini, saya menurunkan masing-masing ke dalam peraturan-peraturan kelas yang disebut dengan kesepakatan kelas. Setiap anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kontribusi, membuat kesepakatan kelas, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman untuk semua orang sebagai tempat untuk belajar. Kesepakatan kelas harus mencerminkan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Ketika kita membuat kesepakatan maupun keyakinan kelas, atau ketika kita sedang menghadapi sikap siswa yang tidak sejalan dengan kesepakatan dan keyakinan kelas, maka sebagai guru kita perlu menyadari adanya 5 kebutuhan dasar dalam diri manusia, dimulai dari kebutuhan bertahan hidup terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua,
kebutuhan kesenangan di mana siswa tersebut merasa bisa senang, bisa enjoy, bisa melakukan hal-hal yang ia sukai. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan mencakup kebutuhan di mana setiap orang butuh untuk bebas berekspresi, bebas menyampaikan pendapat, bebas dalam hal mengambil keputusan dalam hidupnya. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendasar untuk diterima di dalam sebuah komunitas. Yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Untuk menjalankan disiplin positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, ada 5 posisi kontrol yang dapat diambil alih oleh seorang guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pembantu, pemantau, dan manajer. Ketika guru mengambil peran sebagai seorang penghukum, biasanya guru tersebut akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh menunjukkan sikap menghukum seperti mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang sering digunakan seorang penghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Peran yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketika guru mengambil peran kontrol ini, biasanya guru akan mengambil keheningan menggunakan momen tersebut untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merasa rendah diri. Berikut contoh kalimat yang sering digunakan. Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali lagi Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalimat-kalimat ini akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri siswa. Peran kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru dengan peran ini berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan yang akrab kepada murid. Contohnya adalah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, nggak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Biasanya peran ini diperankan dengan kondisi santai dan tidak menekan seperti seorang teman. Peran yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru yang mengambil kontrol ini, ia akan berperan menegakkan aturan sekaligus konsekuensi. Berikut ciri kalimat yang sering digunakan kontrol pemantau. Yang pertama, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan ini? Peran kontrol yang terakhir yang akan kita bahas adalah manajer. Pada peran kontrol ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Beberapa kalimat yang sering menjadi ciri peran kontrol manajer itu yang pertama adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ketika melakukan pendekatan peran kontrol, kelima peran tersebut dapat dilakukan guru sesuai dengan konteks yang terjadi. Namun yang paling ideal di antaranya adalah kontrol manajer. Dan ketika melakukan kontrol manajer, menangani siswa yang tidak disiplin dapat dilakukan dengan pendekatan metode restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas, hal yang harus dilakukan guru adalah menciptakan momen di mana siswa bisa merasa santai, merasa bisa terbuka kepada guru. Biasanya kalimat yang digunakan berupa yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dalam tahapan validasi tindakan yang salah, kalimat yang bisa digunakan oleh guru antara lain. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, dua kalimat yang bisa digunakan oleh guru antara lain, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pendekatan metode restitusi ini akan menggali kembali motivasi intrinsik di dalam diri siswa dan membuat perubahan perilaku yang mendasar dalam diri siswa bukan hanya sebatas ilusi, tapi juga mengubah pola pikir, mengubah motivasi di dalam diri siswa. Saya sudah melakukan kegiatan restitusi di dalam pembelajaran pendisiplinan dan saya sangat merasa lega setelah melakukannya. Saya juga senang melihat respon siswa dan saya akan berusaha melakukan konsep segitiga restitusi ini ke depannya. Ketika mempelajari keseluruhan modul 1 ini, hubungan yang saya peroleh dari modul 1.1 hingga modul 1.4 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang menganalogikan bahwa seorang guru itu ibarat sebagai petani. Layaknya sebagai petani hanya bertugas untuk merawat, memelihara, menyediakan lahan yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan tanamannya, dan tidak akan pernah mengubah kodrat dari tanamannya. Jika seorang petani pada awalnya menanam padi, maka pada masa panennya pun petani tersebut akan panen padi. Sama halnya dengan seorang guru. Pada modul ini saya belajar seorang guru dengan peranannya adalah untuk menuntun siswa menemukan potensi terbesar di dalam diri siswa sebagai modal dalam dirinya untuk melakukan perannya sebagai masyarakat maupun sebagai seorang pelajar. Guru tidak pernah bisa mengubah kodrat seorang siswa, tetapi guru dapat menyediakan lahan terbaik, menyediakan lingkungan belajar yang positif yang mendukung tumbuh kembang potensi siswa tersebut. Setelah mempelajari modul ini semua, saya melakukan refleksi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, refleksi pengalaman saya belajar. Yang kedua, refleksi implementasi dalam konteks CGP. Dan yang ketiga, keterhubungan di antaranya. Refleksi saya dalam hal pengalaman belajar. Selama mempelajari modul ini, materi baru yang saya peroleh adalah analogi guru seperti petani serta penerapan segitiga restitusi. Sebelum mengikuti PGP dan mempelajari modul ini, saya belum pernah mendengar istilah guru seperti petani dan penerapan segitiga restitusi dalam pendekatan pendisiplinan siswa. Perasaan saya ketika belajar, saya sangat bersemangat dan antusias karena selalu ada hal baru yang saya peroleh setiap ada materi yang diberikan. Hal yang sudah baik dalam diri saya selama mempelajari modul ini adalah saya mampu bekerja dalam kelompok maupun penyelesaian tugas-tugas secara mandiri dan mengikuti program PGP tanpa ketinggalan apapun, sehingga saya bisa melakukan pengumpulan tugas tepat waktu. Dan hal yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah
komitmen untuk mengatur waktu sehingga setiap tanggung jawab tidak terabaikan, terutama tanggung jawab saya sebagai pengajar, sebagai pendidik dalam sekolah kondisi saat ini. Setelah melalui pembelajaran ini, kompetensi yang berkembang dalam diri saya yaitu saya lebih terlatih untuk bisa mengembangkan orang lain karena setelah modul ini, khususnya dalam modul aksi nyata, penugasan aksi nyata, saya berkesempatan membagikan apa yang sudah saya pelajari kepada guru lain, rekan sejawat saya, berdiskusi tentang membangun budaya disiplin dalam lingkungan sekolah, serta saya juga semakin dipersiapkan untuk menjadi guru yang berpihak pada murid, terutama ketika mendisiplinkan siswa. Refleksi saya dalam konteks yang kedua yaitu implementasi dalam konteks CGP. Setelah mempelajari sepanjang modul ini, pertanyaan kritis yang muncul dalam diri saya untuk menggali lebih jauh lagi, yaitu bagaimana segitiga restitusi dapat diintegrasikan dengan metode pengajaran yang lain yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, wawasan atau insight baru yang saya dapatkan dalam konteks CGP adalah saya mengetahui penerapan segitiga restitusi yang efektif dengan 3 tahapan yang sudah saya jabarkan sebelumnya untuk menggali motivasi intrinsik siswa. Tantangan yang saya hadapi ketika menjalankan implementasi konteks CGP adalah ketika saya menjalankan segitiga restitusi kepada siswa, pendisiplinan siswa, saya masih sulit untuk membuat siswa merasa terbuka supaya jujur dengan apa yang sebenarnya ia rasakan, ia alami, agar saya dapat menemukan akar permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi tantangan karena bisa saja siswa belum merasa nyaman atau belum begitu percaya kepada saya, sehingga belum bisa jujur dan terbuka. Hal ini tentu saja dapat menghalang atau menjadi tantangan untuk penyelesaian akar masalah siswa dalam hal penerapan segitiga restitusi. Alternatif solusi yang saya pikirkan terhadap tantangan saya adalah melakukan pendekatan kepada siswa bukan saja dalam kegiatan formal tetapi juga dalam kegiatan informal. Misalnya dengan mengajak siswa bermain, tidak hanya pemanggilan ke dalam ruangan, tetapi pendekatan yang lebih sesuai kepada usia mereka dan juga zaman mereka. Refleksi saya yang ketiga terkait dengan keterhubungan. Pengalaman saya di masa lalu, ketika saya menjadi seorang siswa, saya sering melihat guru saya melakukan tindakan peran kontrol penghukum kepada saya maupun teman-teman ketika di kelas tanpa peduli sebab akibat dari tindakan kami. Pengalaman masa lalu ini tentu saja mengakibatkan saya sebagai seorang guru juga terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sama. Penerapan yang saya akan lakukan di masa yang akan mendatang adalah saya akan terus menjadi guru yang berpihak kepada siswa. Saya akan belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dan saya ketika akan melaksanakan pendisiplinan kepada siswa tidak menimbulkan sakit hati kepada siswa seperti yang saya rasakan kepada guru saya dan membuat mereka merasa nyaman, aman, tanpa penghakiman. Dalam hal ini, penerapan yang bisa saya lakukan adalah mengambil peran kontrol manajer dalam penanganan pendisiplinan siswa. Praktik baik yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mampu membangun keyakinan kelas bersama dengan murid di dalam kelas saya, sudah mampu membuat sebuah kesepakatan dalam kelas untuk membangun budaya positif dalam kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam pendekatan disiplin siswa. Hal baru yang saya dapatkan dari informasi yang bukan dari modul PGP ini adalah sebuah artikel psikologi yang menyampaikan bahwa perilaku manusia itu seperti gunung es.
Bagian yang tersembunyi di dasar lautan lebih besar dan mendalam daripada sekedar di permukaan gunung es. Hal ini mengingatkan saya bahwa apa yang muncul di permukaan sebagai bentuk perilaku siswa bisa saja dan kemungkinan besar disebabkan oleh hal-hal mendasar di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Bisa bersifat kebutuhan mendasar yang tidak terpenuhi ataupun motivasi-motivasi yang terselubung. Demikian hal yang bisa saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 1.4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.